Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyoadi. Pada pagi kali ini, sahabat, saya ingin sharing santai mengenai trading forex adalah seperti medan pertempuran. Jadi di sana ada seni bertahan dan seni menyerang. Namun demikian, sebelum saya mengulas, tentunya izinkan saya dulu untuk memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi yang cerah ini, Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saya coba mengulas ya, sharing mengenai bagian daripada psikologi trading sebenarnya sahabat. Mengenai trading forex ini layaknya sebuah pertempuran atau medan perang. Pada video yang lalu saya sudah publish mengenai seni berperang ala Sun Tzu ya. Ini adalah salah satu inspirator saya, jenderal perang dari Cina, yang mengharuskan kita harus mengenali kekuatan diri kita atau diri kita, dan juga mengetahui siapa lawan kita. Nah, sahabat trader, tentunya di dalam, kalau kita bicara seni, tentunya untuk bisa menguasai seni tersebut, tentu semuanya butuh proses, tidak ada instan ya. Seperti halnya saya contohkan, dalam seni lukis pun banyak tokoh-tokoh pelukis yang luar biasa seperti Avandi, mungkin Van Gogh, atau Antonio Blanco. Ini adalah pelukis-pelukis kenamaan yang tentunya nilai karya seninya bukan hanya diperoleh dalam waktu yang singkat tentunya. Kenapa lukisan-lukisan daripada seniman tersebut menjadi mahal? Karena mereka secara fokus, intent ya, dan tentunya sabar dalam menjalani proses, akhirnya menemukan suatu bentuk karya seni yang begitu luar biasa dan berharga mahal. Nah, pesan dari sini adalah bahwa teman-teman kalau untuk melakukan trading atau ingin Anda mendapatkan uang, itu harus butuh proses. Kebanyakan dari trader-trader pemula ini ingin secara langsung mendapatkan uang dari trading forex atau cepat kaya daripada trading forex. Ini sebenarnya bukan menjadi rujukan sahabat trader, karena kalau Anda ingin cepat kaya atau ingin cepat mendapatkan uang, itu Anda akan kehilangan uang secara cepat. Ini sudah pasti. Nah, karena kita bicara seni berperang ya, seni berperang, Anda kapan harus bertahan, kapan harus menyerang. Di dalam trading forex atau market forex, ini seperti juga medan pertempuran tersebut. Kenapa di sini saya kasih judul seni menyerang atau seni bertahan dulu ya, seni bertahan. Nah, di dalam perdagangan forex, tentunya yang sudah pasti itu adalah kerugian. Saya ingatkan ya bahwa yang sudah pasti adalah kerugian. Profit ini belum pasti, tapi kalau rugi ini pasti sudah pasti ada di sana. Nah, disinilah sebenarnya letak bagaimana kita mengendalikan resiko tersebut. Ya, market adalah market. Ya, market tidak akan mungkin nurut dengan apa kemauan Anda. Anda harus mengikuti yang namanya pergerakan pasar. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau pasar ini tidak sejalan dengan posisi kita? Artinya disinilah yang sebenarnya letaknya untuk bertahan. Kebanyakan trader atau pemula ya, ini tidak mau mengakui kesalahan tersebut. Akhirnya banyak menghabiskan uang di sana atau modalnya. Nah, seni bertahan ini ya, seni bertahan ini kalau saya bilang Anda harus memasang toleransi risiko. Ingat sahabat trader,
kesalahan terbesar dari seorang trader atau dosa terbesar dari seorang trader itu adalah tidak memasang stop loss. Dan saya pastikan ya bahwa bila mana Anda tidak pernah masang toleransi risiko, saya pastikan modal Anda akan habis, saya jamin. Dan bila mana sampai detik ini Anda belum melakukan atau menempatkan toleransi risiko tersebut, cepat berpikir ulang untuk bisnis ini. Itu so pasti Anda akan habis. Sahabat trader, ini adalah seni berperang ya. Kita harus saat market menyerang kita, tidak sejalan dengan kita harus pasang yang namanya perisai. Perisai kalau di sini adalah tameng ya. Tameng yang paling kuat adalah hanya stop loss. Karena itulah yang meminimalkan resiko. Pengalaman saya selama ini ya, saya bisa bertahan sampai lebih daripada 30 tahun karena saya punya perisai paling tangguh adalah stop loss. Saya selalu ajarkan atau sharing di teman-teman WA group ya, WA group Naked Trader 21, itu selalu saya share mengenai posisi saya, kemudian saya pasang stop di sana. Itu selalu, dan tidak pernah tidak saya pasang. Ini yang membuat saya bisa bertahan dan menghasilkan uang. Nah, sahabat trader, sekarang juga kalau Anda sudah bisa bertahan, artinya kapan Anda harus menyerang? Ya, ini seni bertahan dan menyerang. Nah, saya selalu menggunakan begini. Saat saya profit, artinya open posisi, kalau loss kita sudah menempatkan toleransi risiko, artinya bertahan. Bagaimana saat kita posisi benar? Nah, pada pengalaman-pengalaman teman-teman yang selalu berkomunikasi dengan kita, teman-teman tidak cukup kuat menahan yang namanya profit. Jadi selalu asal biru close. Nah, seni menyerang buat saya adalah saat kita posisi profit, saya bukan close posisi, tetapi saya akan menambah volume transaksi tersebut. Ini saya lakukan. Tentunya penambahan posisi-posisi tersebut tetap tidak melupakan namanya toleransi risiko. Bagaimana saat kalau misalkan harga itu balik, misalkan begitu, tetap saya akan tempatkan toleransi risiko di sana. Nah, keberanian untuk menyerang ini adalah kunci sukses juga seorang trader. Nah, bagi teman-teman mungkin yang nonton di sini ya, apakah Anda cukup berani menahan namanya profit dan kemudian menambahkan posisi di sana saat kita punya peluang mendapatkan keuntungan? Artinya saat musuh lengah di hadapan kita harus berani menyerang. Itu saya lakukan dan saya bisa lakukan itu secara terus-menerus. Artinya bila mana musuh itu lengah atau pasar lagi sejalan searah dengan kita, saya akan mencoba untuk menambahkan posisi. Ada beberapa ringkasan artikel dulu juga mengenai salah satu trader kenamaan bahwa saat pasar ini tamak, maka kamu takutlah. Saat market atau pasar ini takut, maka kamu tamaklah. Sebenarnya inilah senjata perang kita. Saat kita posisi biru ya, kita harus berani menambah posisi. Ingat, tetapi dalam batas-batas toleransi risiko Anda. Ini yang membuat kita bisa bertahan sampai detik ini. Nah, seni berperang, seni trading ini tidak cukup hanya dipelajari dalam 1-2 hari atau sebulan 2 bulan. Tentunya semuanya butuh proses. Dan banyak juga teman-teman bertanya mengenai indikator yang saya pakai pun. Sebenarnya kelebihan dari Moving Average 21 itu adalah simple, cukup sederhana. Kemudian kelemahannya apa? Kelemahannya Anda harus fokus terus mempelajari
irama karakter daripada moving average 21. Inilah yang sebenarnya menjadi kunci letak daripada saya bisa bertahan di market. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dari teman-teman trader, dan buat teman-teman yang masih tidak mempunyai perisai atau stop loss ini, Anda harus berpikir ulang. Mungkin bisnis ini tidak cocok untuk Anda. Tetapi kalau Anda mulai merencanakan ada toleransi risiko di dalam setiap perdagangan Anda atau transaksi Anda pasti akan bisa mendapatkan keuntungan. Sahabat trader, ini sharing saya di pagi kali ini. Teman-teman, bila mana ada pengalaman-pengalaman atau mungkin masukan-masukan, silakan Anda meninggalkan komen. Mari kita sama-sama saling belajar. Saya belajar, Anda belajar, dan kita sama-sama belajar. Dan bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe, tentunya silakan Anda subscribe. Jangan lupa tekan lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi terupdate dari Naked Trader 21. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.